Eropa Timur, Albania ini banyak komunis. Bapaknya lari ke Suriah. Di Suriah dia jaga perpustakaan Zohiriyah, rajin baca. Disusunnya hadis ini jadilah satu buku sifat sholat Nabi. Kalau mau bantahannya, beli sifat sholat Nabi juga, membantah yang punya Albani, ditulis oleh Syekh Hasan As-Saqaf. Sifat sholat Nabi Hasan As-Saqaf menurut mazhab Syafi'i. Dia baca hadis-hadis ini, dia bilang hadis ini dhaif, hadis ini dhaif, hadis ini dhaif, hadis ini dhaif. Dibantah oleh Syekh Mahmud Said Mamduh dalam kitab At-Ta'rif bi Awhami man qassama sunan baina sahih wa dhaif. Enam jilid. Itu yang warna coklat. Ya. Itu yang itu semua itu udah biar udah situ aja. Hadis-hadis yang kata dia dhaif itu ternyata hadisnya sahih. Keliru dia. Hadis-hadis yang didhaifkan Albani ternyata sahih. 6 jilid, 7 jilid dengan indeks. Jadi di internet itu ya siapa yang paling banyak ngomong? Kebetulan yang paling banyak ngomong ustadz-ustadz Wahabi. Mereka angkat Albani. Mana ustadz-ustadz yang mazhab Syafi'i mana di pondok? Makanya adik-adik yang dari Fakultas Sains Teknologi Ilmu Komputer mainlah ke pondok, datangilah pakar-pakar fikih mazhab Syafi'i itu. Saya mau beli laptop nih, saya nggak tahu mana laptop yang paling bagus. Sampai di pameran jual laptop, mana yang paling banyak ngomong itulah yang saya beli. Ini laptop bagus pak, begini begono begini. Jadi di medsos ini tergantung mana yang paling banyak ngomong. Bagaimana dia dari setan? Pokoknya kalau dia mengajak kepada kejahatan, keburukan, nah itu setan itu. Ada orang, setan ini tidak kerjanya langsung buruk, enggak. Setan itu tidak ngajak, ayo berjudi, enggak gitu dia. Ayo berzina, tidak gitu. Dia ujungnya nanti baru ketahuan. Kata setan ini, sebelum ketahuan setan, kata dia, cobalah kau merantau ke kota. Kan bagus bisikannya itu. Merantaulah ke kota. Merantau dia ke kota. Orang ini merantau ke kota. Sampai di kota, duitnya hilang. Duitnya hilang, galau. Di tengah galaunya itu datang bisikan. Coba jual roti canai. Jual roti canai. Roti canai macam roti Maryam. Apa salahnya jual roti canai? Bagus. Jual roti canai dapat puluhan ribu ringgit. Ini kejadiannya di Malaysia. Dalam 1 bulan. Habis itu datang lagi bisikan. Pergilah engkau ke Demak. Nanti lihat silsilahmu. Bagus. Nggak ada salahnya. Ini yang cerita Syekh Jahid. Mursyid Tarekat Naqsabandiyah. Pergi orang ini ke Demak. Tengoknya di tiang masjid. Kata dia, nasab dia ada. Habis itu, amalkan sholawat ini. Bagus. Ngamalkan sholawat. Nanti kalau ada orang yang sakit, bacakan sholawat ini. Setiap ada orang sakit dibacakan sholawat, sembuh. Sehat. Terus, kalau kau sholat,
pahalanya 1. Tapi kalau kau nyembuhkan orang, pahalanya 5. Berhenti dia sholat. Lihat bagaimana setan bekerja. Dia giring dulu, ujung-ujungnya baru di golnya itu. Akhirnya dia nggak sholat. Orang semua udah bilang wali. Ini wali ini, karena apapun penyakit sehat. Kenapa dia nggak sholat? Karena 1 kali nyembuhkan orang 5. Kalau 1 kali sholat pahalanya 1. Kalau 1 hari 5 kali sholat dapat 5. Kalau nyembuhkan orang 5 aja udah 25. Akhirnya dia nggak sholat. Pokoknya perlu curiga selalu. Saya menjadi ustadz viral ini, apakah ini dari Allah apa dari setan? Maka saya mesti merenung, apakah dengan viral ini saya makin takut pada Allah atau makin berani? Apakah dengan viral ini saya makin dekat dengan Allah atau makin jauh? Kalau saya makin berani, makin jauh, berarti saya dapat setan. Istidraj namanya. Seandainya engkau masuk ke dalam hutan, dalam kitab Al-Luma' Imam At-Tusi, Imam Abu Saraj At-Tusi, seandainya kau masuk ke dalam hutan, sampai di dalam hutan itu semua daun-daun, pokok kayu, burung-burung mengucapkan salam kepadamu. Assalamu alaika ya wali Allah, Assalamu alaika ya Abdas Samad. Bagaimana kita tahu itu datang dari setan atau dari Allah? Kalau dalam hatimu ada rasa takut, datang dari Allah. Tapi kalau dalam hatimu ada rasa ujub, datang dari setan. Makanya wali-wali sekalipun tetap memandang hati, takut. Masalah doa nanti di akhir majelis kita bacakan Al-Fatihah, kita doa serentak semua. Demikian Mak Alvin. Akan saya kasih kesempatan kecuali Bapak Ibu buka kamera. Ya, buka kamera, kemudian fitur raise hand di situ. Jadi jangan lewat japri ya. Cukup banyak yang masuk. Raise hand saja dan buka kameranya sebagai wujud adatnya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Bapak Rusmina Ali. Mic-nya dibuka. Betul, Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Ustaz dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Jadi di sini saya mengutip tadi ada yang pertama yaitu mengenai afirmasi, kata positif untuk penyemangat diri. Jadi yang menjadi problema diri antara keyakinan untuk mendapatkan penyemangat diri itu. Sebagai contoh, umpama saya berafirmasi saya harus menjadi seorang profesor, tapi penghasilan orang tua hanya 10.000 per hari atau 1 juta per bulan, yang pada intinya tidak akan memungkinkan untuk menuju ke titik itu. Ataupun afirmasi-afirmasi yang lain yang antara kata penyemangat dengan kondisi diri itu tidak seimbang, bahkan lebih rendah sekali dia punya kondisi dirinya. Kira-kira untuk menuju ke titik yang kita afirmasikan, setelah kita menulis sesuatu yang keinginan kita lebih tinggi, bagaimana cara kita agar keyakinan kita berkata bahwa dengan melakukan itu nanti insya Allah pasti akan dapat apa yang kita afirmasikan. Ini kaitan dengan iman kita ini Ustaz. Kadang-kadang kelas-kelas kita ini antara yang kita inginkan, kadang kita tidak percaya diri mampu tidak tercapai, atau kira-kira kita apa yang harus kita lakukan. Terima kasih. Dari Labuan Bajo, saya Rusmina Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya sampai ke Mesir tahun 98. Ada duit $400. Saya simpan di dalam buku. Tidak saya makan duit ini selama 2 tahun. Saya cukupkan beasiswa saya. Orang tua saya nggak pernah ngirim duit. Ada duit dia, ada duit dia. Dia tidak fakir miskin. Cuman saya bilang jangan kirim duit. Tahun 2000, $400 ini saya pakai. 300 untuk beli visa. Beli visa umroh waktu itu 300, visa haji $300. 100 untuk ongkos kapal laut yang tidak ada kamar. Tidurnya di dek atas. 2 hari 2 malam. Sampai di Makkah, sampai di Jeddah, dari Jeddah ke Makkah, semua kerja kami kerjakan. Dari mulai motong bawang, merebus telur ayam, membagi nasi kotak, membawa jamaah, semua. Masuk ke airport King Abdul Aziz Airport. Gimana caranya masuk ke King Abdul Aziz Airport itu? Kita nggak punya pas, kita mahasiswa. Masuk ke dalam truk. Masuk ke dalam truk, tutup kardus-kardus. 1 bulan nggak keluar dari airport. Membagi nasi kotak ke jamaah haji. 1 hari 60 rial. Untuk biaya hidup nanti balik ke Mesir. Lalu kemudian habis selesai jamaah haji, pulang semua sudah jamaah haji, sunyi Makkah itu. Tawaf di sekeliling Makkah itu, tawaf itu 7 kali, putar 7 kali mencium Hajar Aswad. Nanti nggak ada orang, mencium Hajar Aswad. Apa kata orang? Kalian yang terakhir nih kena deportasi semua kalian. Kapal sudah habis semua. Kalian kena pulangkan ke Jakarta. Sampai ke kantor muassasah. Ada paspor kami. Ada paspor. Ini paspor. Pergi ke Jeddah. Tiket pulang ke Kairo masih ada. Masih ada tiket. Masih hidup lagi tiket itu pulang. Pulang. Sebelum pulang sempat lagi beli tip. Dibeli. Karena di Saudi nggak ada pajak. Nanti sampai di Kairo dijual duit untuk biaya hidup. Saya tak mau berteori. Saya bukan motivator yang semangat. Rupanya anak orang kaya. Pembohong itu. Saya S1, S2, S3, pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang. Saya bukan anak pejabat. Saya bukan anak orang kaya. Saya berpikir, saya berusaha, mesti dapat saya. Saya orang kampung. Dari desa, naik mobil ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten, kabupaten ke provinsi Pekanbaru, dari Pekanbaru naik pesawat baru ke Jakarta, dari Jakarta baru ke Kairo. Saya bukan orang Jakarta, saya bukan orang Pekanbaru, saya dari kampung. Kenapa Allah buat saya begitu? Supaya kalau saya ngomong, orang percaya, karena saya menjalani. Saya bukan ngomong, saya menjalani. Saya jalani kehidupan itu. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Kuasa Allah semuanya. Tapi Ustaz ngomong bisa begitu kan setelah selesai kuliah. Iya. Waktu kuliah dulu saya nggak ada ngomong. Setelah kuliah ini baru ngomong. Anak sekarang banyak anak-anak ini ngomong duluan. Nggak jadi, malu. Jangan emak buat kenduri sebelum aku duduk di pesawat.
Kalau mak buat kenduri ngundang tetangga sebelum aku duduk di pesawat, ternyata nanti nggak jadi berangkat, aku tak akan balik ke kampung. Aku malu. Takut mak saya. Setelah saya di Cengkareng, bisa kami buat kenduri. Undanglah tetangga, buat kenduri. Baru saya berangkat, baru dibuatnya kenduri. Jangan ngomong duluan. Tapi tadi katanya afirmasi ngomong ke diri sendiri. Aku mesti begini, aku mesti begini. Nanti kalau bapak, ibu pergi umroh, di samping Zamzam Tower ada hotel, sekarang namanya Tower Makkah, Makkah Tower. Itu dulu hotel Hilton itu dulu namanya. Itu tempat suci dalam tanda kutip bagi mahasiswa. Di situlah mahasiswa duduk, nongkrong, bercerita tentang masa depan. Saya tidak berpikir pulang habis S1. Kumpul semua sama kawan-kawan. Kau dari mana? Aku dari Irak. Gimana belajar di Irak? Oh, Irak gratis, man. Apa nama universitasnya? Universitas Saddam. Saddam Hussein ngasih gratis. Ke Makkah bisa haji tiap tahun. Bisa haji tiap tahun. Kalau bisa haji tiap tahun bisa kerja, dapat duit. Berarti nggak perlu minta ke rumah. Gratis, bisa haji tiap tahun. Oke, masuk checklist. Baghdad, Saddam Hussein. Kau dari mana? Dari India. Cemana di India? India murah. Hidup murah. Bisa haji tiap tahun? Bisa. Cuma naik pesawat, tiket mahal. Apa kelebihan lain? Bahasa Inggris lancar. Berarti kalau S2 di India, S3 bisa ke UK. Pusing ini semua di kepala. Kumpul semua. Masalah mana yang jadi? Nanti. Kami bukan generasi selonjoran. Dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Tapi kami pun bukan pula generasi yang nggak pernah jalan-jalan. Kalau udah bulan Juli, bulan Agustus, full libur, ya main jalan-jalan. Bawa telur ayam 1 pak, bawa mie instan, bawa minyak goreng, tomat, cabai. Naik kereta api dari Kairo ke Alexandria. Tiket setengah karena mahasiswa. Setengah. Sampai sana sewa villa 3 kamar, isi 30 orang. Tidur macam ikan sarden. Seminggu baru pulang. Jalan-jalan ya jalan-jalan, liburan ya liburan. Foto gaya di pantai ada juga. Tapi kalau lagi belajar serius. Jangan keterbatasan karena orang tua susah, karena tinggal di kampung menjadi halangan. Nanti datang ke Riau saya tunjukkan di mana tinggal kampung saya. Bukan orang kota, saya orang desa. Saya terbang melewati batasan-batasan itu ke Mesir. Gak cukup S1, lanjut lagi S2 ke Maroko. Lanjut lagi S3 ke Sudan. Pokoknya aku mesti jadi dosen di Brunei Darussalam. 17 lamaran, masih ada saya simpan di laptop. Mufti, sekolah tahfiz, college university perguruan agama, sekolah Arab, Universitas Brunei Darussalam, Universitas Sultan Syarif Ali, jabatan mufti, pegawai kerajaan, jawatan kuasa agama Islam. Tulis semua, simpan file, masukkan semua. Satu pun nggak ada nyangkut. Pulang. Setahun setelah pulang, lulus PNS, baru datang panggilan ke Brunei. Keluar SK PNS, datang panggilan ke Brunei. Sekali datang. Kata mak saya, rezeki kau ini rezeki harimau. Sekali tak makan, setahun tak makan. Sekali makan manusia, setahun kenyang. Cemana mak? Aku tetap di Riau atau ke Brunei. Sampai mati kau di sini. Itu maka saya sampai mati di sini. Kau sampai mati di sini. Itu maka saya buat pondok di sini. Banyak manfaatnya untuk dakwah pedalaman.
tetap saya bisa mengajar. Di Malaysia saya tetap mengajar setiap 6 bulan sekali. Universiti Malaysia Sabah, Universiti Islam Melaka, Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Saya bilang sama Pak Rektor, saya untuk mengajar kelas saya tak sanggup, tak ada waktu. Tapi kuliah umum, oke Ustaz, kuliah umum aja nggak apa-apa. Begitu Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Kita contoh Bapak Ibu ya, artinya afirmasi yang disampaikan tadi Bapak Ibu tak cukup hanya berhenti di lisan atau kemudian kita tuliskan, harus disertai dengan semangat juang, semangat berkarya, konsistensi untuk menuju impian tersebut gitu Ustaz ya, insyaallah. Yang pertama, saya berusaha supaya santri, guru, anak keponakan memiliki afirmasi dari kehidupan saya. Kalau ada santri bilang, aku mesti profesor macam Ustadz Somad, kata santri. Itu berarti saya sudah berhasil membuat dia berafirmasi. Setelah itu dia berimajinasi. Setelah itu baru dia memvisualisasikan. Prosesnya dari embrionya menjadi utuh. Bagaimana kita menjadi inspirasi. Ibu menjadi inspirasi buat anak-anak ibu. Bapak menjadi inspirasi buat anak-anak. Menjadi energi positif. Apakah berhenti saya setelah kuliah? Enggak. Saya berpikir mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, aliyah, S1. Masyarakat sekitar sini dapat pendidikan yang layak. Politik, saya support kepala daerah. Kalau orang ini duduk, ada manfaatnya. Sampai kapan kita berhenti ini? Sampai kita mati. Ar-Rahah fil Jannah. Istirahat kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Tema kita malam ini afirmasi, imajinasi, visualisasi dalam Islam. Ketika saya mau memberikan motivasi kepada seseorang, maka saya katakan, Anda sukses. Saya melihat Anda sebagai seorang yang berhasil. Maka itu yang disebut dengan afirmasi. Kata-kata positif. Pembahasan pertama ya, apa itu afirmasi? Kata-kata positif, penegasan kepada diri, sehingga ditangkap oleh otak, dan otak akan mengirimkan pesan itu kepada mata, kepada telinga, kepada tangan, kepada kaki, sehingga dia akan berbuat, melakukan sesuatu. Itulah afirmasi. Jadi, kenapa kita melakukan sesuatu? Yang melakukan sesuatu ini badan, karena ada perintah dari otak. Kenapa otak menerima perintah? Ya karena afirmasi itu. Kamu sukses. Kalau sukses berarti bangun pagi. Maka kata otak, bangun pagi. Nah, ini afirmasi. Nah, adakah afirmasi itu dalam Islam? Surat Al-Anbiya 87. Pembahasan kedua, surat Al-Anbiya 87. Ketika sedang berada di dalam perut ikan, di tengah malam, di dalam samudra. Saat itu kita akan berada pada putus asa yang paling tinggi. Kalau putus asanya di sini, di dunia ini masih terang. 3 keputusasaan. Di dalam perut ikan, di dalam laut, di dalam malam. Saat itu Allah mengajarkan engkau berafirmasi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau. Engkau maha suci. Yang lain ini enggak ada ini. Yang ada hanya engkau. Engkau maha suci. Kalau ada orang mengatakan, apa dia bisa dia menolong aku? Engkau maha suci dari sifat kekurangan. Engkau sangat bisa menolong aku. Inni kuntu minaz zalimin. Akulah yang salah. Jatuhkan diri, sucikan dia.
maka bangkit semangat. Jadi kalau bingung mau mengucapkan apa, saya sukses, saya berhasil, saya, ya enggak salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kita diajarkan begitu ada harapan. Yang paling mengerikan dalam hidup ini adalah ketika kita putus harapan, enggak ada harapan lagi, lemah, depresi, stres, puncaknya bunuh diri. Selagi masih ada harapan. Bedanya orang yang tidak bertuhan, afirmasinya itu dia buat-buat sendiri. Bisa orang agnostik, orang ateis itu semangat, tapi nanti pada akhirnya dia akan galau juga karena dia bersandar pada dirinya sendiri. Ini beda afirmasi orang ateis dengan afirmasi orang yang percaya pada Allah. Bersandar kepada diri sendiri itu rapuh. Tapi kalau kita katakan aku tidak ada, aku tidak punya kemampuan, yang punya kemampuan itu engkau. 2. Surat As-Saff 13. 3. Poin 3, surat As-Saff ayat 13. Nasrum minallah wa fathun qarib. Dalam keadaan kalah, sulit, lemah, maka Allah mengajarkan kita mengafirmasi kata-kata positif, pancing otak akan memerintahkan seluruh anggota tubuh. Nasrum minallah, pertolongan datang dari Allah. Wa fathun qarib, kemenangan sudah dekat. Gimana nih Panglima? Nampaknya kita akan tumbang. Nasrum minallah wa fathun qarib, pertolongan datang dari Allah. Wa fathun qarib. Kapten kapal, panglima perang, nakhoda, kepala rumah tangga, dia mesti membangkitkan semangat untuk anggotanya. Nasrum minallah wa fathun qarib. 4. Surat Ali Imran 173. Tidak ada satupun yang bisa menolong menghadapi penguasa yang zalim Namrus dengan bala tentaranya, lengkap dengan api unggunnya. Ketika itu Allah mengajarkan kita mengafirmasi diri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukup Allah. Wa ni'mal wakil. Maka menghadapi orang yang down, orang yang putus asa, orang yang kehilangan semangat, nasrum minallah wa fathun qarib. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Masuk ke telinganya, ditangkap oleh otaknya. Otak memerintahkan ke seluruh anggota tubuhnya, bangkit semangat. Jadi Islam itu rasional, mau diteliti secara psikologis, mau diteliti secara ilmu apapun, ilmu motivasi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 5. At-Taubah 40. Innallaha ma'ana. Kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Jadi ketika orang satu kota mau membunuh kita, kota Makkah Al-Mukarramah, Abu Jahal, Abu Lahabnya, ketika itu kawan kita down, maka saat itu Allah mengajarkan kita mengafirmasi diri kita, saudara kita, Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. 6. Surat Asy-Syu'ara ayat 62. Ketika teman kita malah menjatuhkan kita, kita akan tertangkap, kita akan tenggelam, kita akan mati, kita akan dipersekusi, kita akan diadili, kita akan dianiaya, kita dibuli. Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, bersamaku ada Allah. Nabi Musa kepada rakyatnya yang ketakutan. Kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Jadi ini beda afirmasi antara orang yang bertuhan dengan orang yang tidak bertuhan. Orang yang tidak bertuhan itu sekedar motivasi saja.
Kumpulkan orang dalam kamar hotel, convention hall, bangkit, semangat, semangat. Habis itu keluar ya loyo lagi. Selesai ngomong, tapi kalau dia, makanya ucapan-ucapan ini kalau dalam Islam, itu bangkitnya itu bukan hanya di sini. Bangkitnya itu dari ibadah. Ini poin yang tidak kalah penting. Poin yang ke-7. Bahwa semua ucapan-ucapan itu menjadi berenergi, menjadi bergetar dan menggetarkan. Kalau dia bangkit, cobalah sering kita ngomong kata-kata yang biasa. Siapapun bisa mengucapkannya. Tapi diucapkan oleh kiai, diucapkan oleh habib, bergizi, bergetar dia. Kenapa? Karena dia bukan dari mulut, dari hati. Yang dari hati ini ke hati juga sampainya. Tapi yang dari mulut ini ke mulut juga sampai. Banyak motivator. Udah habis itu orang down lagi. Tapi ketika ditopang dengan tahajud, dengan zikir, dengan akidah, maka disitulah dia menjadi sebuah afirmasi yang kita sedang melihat apakah di dalam agama Islam itu ada. Ini tentang afirmasi. Berikutnya adalah imajinasi. Pembahasan yang ke-8. Imajinasi. Dari bahasa Inggris, imagine. Membayangkan atau menciptakan gambar, ide, konsep. Membayangkan atau menciptakan gambar, ide, atau sebuah konsep. Dari mana dia datang? Datangnya itu yang disebut dengan ilham. Kalau kepada Nabi namanya wahyu. Kalau kepada manusia biasa, orang baik, namanya ilham. Kalau kepada orang jahat, namanya waswasah, bisikan setan. Nah, jadi jangan heran orang jahat, peminum khamar, punya imajinasi. Kenapa? Karena setan-setan juga mengirimkan pesan-pesan kepada mereka. Kok dia minum khamar, mabuk, sakau, kok imajinasinya ketika kami sedang rapat itu kok bisa begitu ya, tajam ya. Iya, karena setan membisikkan dia. Nanti cara mengalahkan ini harus kita gunakan begini. Lawan-lawan kita ini punya catatan dosa-dosa. Ini dosanya korupsi kayu, ini dosanya korupsi impor, ini dosanya korupsi ini. Maka kita panggil dia. Ini buku catatan dosamu. Kalau kau ngelawan macam-macam, habis. Itu dari mana ide itu datang? Itu imajinasi itu. Membayangkan, menciptakan gambar, ide, konsep. Dari setan. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Setan mengirimkan wahyu-wahyu. Wahyu itu bisikan dalam hati. Ila awliyaihim, kepada wali-wali setan. Jadi setan juga punya wali. Makanya namanya ada awliyaur rahman, ada awliyaus syaitan. Ada wali rahman, wali Allah, ada wali setan. Maka jangan bangga dulu kalau dibilang wali. Aku nengok kau ni, ide-ide kau mantap sekali, kayaknya kau ni wali nih. Iya, wali setan. Idenya cemerlang semua. Nah, itulah kenapa kita perlu berwudu. Ada amalan wirid zikir. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan imajinasi yang datangnya dari Allah, dibawa oleh malaikat. Mendapat ilham, berimajinasi. Nabi SAW mengatakan, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, poin yang ke-9, la tuftahannal Qastantiniyah, 9.
Latuftahannal Konstantiniyah, kamu akan Konstantinopel akan dibebaskan. Bayangkan, masyarakat gurun pasir primitif, ketinggalan zaman, tidak pernah punya peradaban, di Makkah, Madinah